Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Saya doakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Hidupnya barokah, bahagia, rezeki dimudahkan. Buat teman-teman saat ini yang sedang lagi banyak hutang, kesulitan rezeki, semoga Allah angkat semuanya. Semoga Allah lunaskan semua hutang-hutangnya. Insya Allah teman-teman semuanya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur. Selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, selalu katakan Alhamdulillah ya Allah, hidupku barokah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya awali semuanya dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah. Insya Allah ketika itu terus kita lakukan, kehidupan kita pelan-pelan akan berubah menjadi lebih baik. Praktekin ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita materi seperti biasa ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Itu nomor saya, kita bisa sharing, dan yang mau ikut kelas online juga boleh hubungin saya. Insya Allah kita nanti ada admin, Anda akan dihubungi admin, dan Anda bisa bertanya-tanya ke admin tentang program kelas online kita. Pokoknya seru deh, insya Allah seru, dan Anda akan ketika Anda bergabung di kelas online yang ada di Mahkota Hati, insya Allah Anda akan merasakan sesuatu yang beda. Anda nyaman, karena insya Allah saya akan selalu kasih materi, selalu support Anda yang, karena kan orang lagi berhutang tuh down ya, down, kemudian ketakutan. Insya Allah saya kasih materi, saya cas, saya setrum, supaya teman-teman tuh tetap semangat, tetap yakin bahwa ada Allah yang bisa menolong kita. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih materi tentang bergeraklah untuk menuju lunas hutang. Buat teman-teman saat ini yang ketika saat ini sedang terjebak masalah hutang, yakini dulu bahwa tidak ada kejadian apapun di dunia ini kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Anda banyak hutang karena izin Allah. Anda belum bisa bayar hutang karena izin Allah. Semuanya karena Allah. Nah, yang terpenting ketika Anda ingin keluar dari jeratan hutang itu, satu, Anda taubat. Yang kedua, Anda harus riyadhah. Paham ya? Pasti paham riyadhah. Yang belum paham riyadhah nanti bisa silakanlah japri saya, WA, apa itu riyadhah, saya jelaskan. Tapi dalam hal ini saya nggak jelasin. Riyadhah itu ketika Anda berriyadhah, mendisiplinkan diri, insya Allah hidup Anda itu pelan-pelan akan merasakan ketenangan. Saya selalu katakan bahwa hutang itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Jadi Anda harus menyelesaikan menyelesaikan hutang itu dengan cara-caranya Allah. Kemudian saya selalu bilang ya, bahwa cara terbaik dalam menyelesaikan hutang itu adalah ya harus riyadhah. Harus riyadhah teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman semuanya tidak bekerja. Tidak, bukan begitu teman semuanya. Anda selain berriyadhah, Anda juga harus bergerak menjemput rezeki Allah. Waktunya Anda bekerja, ya bekerja. Waktunya Anda berdagang, ya berdagang. Waktunya Anda misalnya seorang guru, ya sudah lakukan sebagaimana seperti biasanya. Tapi yang beda adalah riyadhah Anda, ibadah Anda kepada Allah. Lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, lebih ditingkatkan lagi tahajudnya, lebih dibanyakin lagi salawatnya, lebih ditambahin lagi jumlah rakaatnya dalam sholat duha, dalam sholat tahajud. Pokoknya pol-polan Anda harus riyadhah. Kenapa? Soalnya saya selalu menyampaikan baik di grup ya atau di kelas online itu, saya katakan bahwa kalau Anda ingin hutang lunas, naikkan level ibadah Anda. Yang tadinya mungkin duhanya 2 rakaat, tambahin 4 rakaat, 6 rakaat, 10-12 rakaat, dan lakukan itu secara istiqomah. Sebagai bukti, sebagai kesungguhan kita bahwa kita benar-benar butuh pertolongan Allah. Nah, yang paling penting adalah teman-teman semuanya, dalam Anda menyelesaikan hutang, perjalanan Anda dalam menyelesaikan hutang itu, satu, Anda harus perkuat mental. Anda harus belajar menerima segala risiko apapun yang terjadi. Buat teman-teman saat ini yang berada di grup, yang sering japri saya, dimaki, dihina karena nggak bisa bayar hutang, ingat, itulah resiko. Keajaiban itu akan kita temukan, akan kita dapatkan ketika kita sudah benar-benar siap untuk menerima segala apapun yang terjadi pada diri kita. Makanya saya selalu katakan, rumus keajaiban itu melepaskan sama dengan menerima, menerima sama dengan keajaiban. Lepaskan semua beban Anda, hutang Anda ke Allah. Kemudian terima segala risiko apapun yang terjadi. Pasti ketika Anda memasrahkan, melepaskan hutang itu pada Allah, masalah Anda ke Allah, pasti Anda akan menghadapi berbagai risiko. Risikonya apa? Dimaki, dihina, diancam, dikata-katain yang nggak bagus, dan lain sebagainya. Nah, itulah risiko. Dan Anda harus siap menerima itu. Anda harus ridho dengan itu.
Kenapa? Karena itulah cara Allah yang diberikan kepada kita sebagai jalan agar kita ini dilatih sama Allah sabar, ridho, ikhlas. Nah, kalau teman-teman sudah ridho, udah banyakin sholawat, kemudian Anda sudah tahajud, sudah banyak melakukan berbagai ibadah, tapi Anda nggak ridho, nggak ikhlas, ini sama aja menurut saya kurang powerful. Bahkan menurut saya ya bisa sia-sia lah. Bukan berarti nggak dapat pahala, ya tetap dapat pahala. Tapi kita ini kan nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita ya. Mau kita tuh ya Allah lunasin utangku, mau kita tuh besok harus dulu, nggak bisa. Kita nggak bisa paksa itu. Maka bergeraklah Anda dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan hutang Anda itu. Harus bergerak. Riadohnya dikencengin, kerja kerasnya dikencengin. Nah, bagaimana ikhtiar dunianya yang harus kita lakukan? Kalau dulu saya ya ketika riadoh itu, saya nggak ngerti kenapa di perjalanan saya menyelesaikan hutang ya, nggak tahu saya riadoh itu tiba-tiba digerakkan pikiran saya itu untuk dagang. Saat itu yang saya lakukan dagang bakso bakar, kemudian jual kerupuk-kerupuk, saya letakin ke sekolah-sekolah supaya dijual. Saya nggak ngerti, pada saat itu saya nggak punya bakat jualan, tapi tiba-tiba ada ide yang terdetak dalam pikiran saya, harus jual. Ya udah, saya lakukan itu. Kemudian saya ngajar privat, ngajar ngaji dan segala macam. Saya nggak tahu, pokoknya itu terdetak secara tiba-tiba dalam pikiran saya tuh harus begini. Nah, teman-teman pun lakukan itu. Pasti dalam diri kita ini punya potensi yang kita kadang-kadang belum menggalinya ya. Anda jangan gengsi, dalam hal ini Anda punya hutang, Anda jangan gengsi. Lakukan saja ikhtiar dunia itu yang bisa Anda lakukan. Kalau misalnya Anda hanya bisa menjadi seorang pembantu rumah tangga, ya sudah lakukan, jangan malu, jangan gengsi, lakukan. Yang penting ada jalan ikhtiar, ada kewajiban kita melakukan ikhtiar dunia sebagai jalan pertolongan Allah nanti. Tapi riadoh ikhtiar langitnya harus dikencangkan lagi supaya seimbang. Bukan berarti saya harus ikhtiar langit aja, enggak, ikhtiar dunia tetap harus kerjakan. Ya kerja aja, cari duit aja, waktunya riadoh. Tapi selebihnya urusan Allah. Tuhan kita itu bukan kerja, bukan cari duit, bukan kerja keras. Tuhan kita itu Allah. Silakan Anda bekerja keras, silakan Anda bekerja, mau berbisnis kah, mau melakukan apapun, yang penting halal, tapi jangan abaikan Allah. Nomor satu kan Allah. Riadohlah yang sungguh-sungguh, insya Allah ditolong sama Allah. Nah, kalau saat ini Anda sudah riadoh tapi belum ada petunjuk, belum ada solusi, coba cek. Bisa jadi Anda fokus pada pengabulan doa. Jangan, ketika Anda riadoh, fokusnya itu jangan pada pengabulan doa. Itu pengabulan solusi, jalan keluar keajaiban, itu wewenang Allah, bukan wewenang kita. Itu haknya Allah, nggak hak kita. Artinya sudah deh, yang penting lakukan saja yang terbaik, selebihnya urusan Allah. Sudah deh, biar serahkan sepenuhnya pada Allah. Apapun yang terjadi, yang penting kita sujud sama Allah, nurut sama Allah, ibadah yang bagus, ibadah yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, amalan yang terbaik, selebihnya urusan Allah. Percaya deh, kalau itu yang kita lakukan, pelan-pelan Allah akan membukakan jalan. Pelan-pelan Allah itu akan menuntun kita, membimbing kita untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi, termasuk utang. Nah, cara terbaiknya bagaimana supaya hutang kita selesai dan cepat lunas, itu cara terbaiknya adalah riadoh, dan harus ada yang membimbing. Sama seperti saya dulu, saya riadoh dan saya dibimbing oleh guru saya. Nah, teman-teman semuanya, kalau ingin hutang selesai, saya ulangi ya, kalau ingin hutang selesai, Anda harus benar-benar taubat ke Allah. Taubat tidak mau lagi terlibat masalah hutang riba. Taubat nggak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Lakukan yang terbaik. Perbaiki sholat, perbaiki ibadah, perbaiki hati, perbaiki pikiran, semuanya perbaiki. Ikhtiar yang baik, bekerja yang sungguh-sungguh. Pokoknya lakukan yang terbaik. Semuanya itu yang tujuannya adalah bagaimana Allah itu ridho atas kita. Bagaimana Allah itu benar-benar sayang sama kita, sehingga insya Allah hidup kita itu ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, jangan putus asa, jangan nyerah, lakukan saja. Ada Allah yang selalu menolong kita. Intinya sabar, yakin, dan istiqomah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.